Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita, Riki Ras, ya ini tidak pernah komentar sekarang ini. Apakah sudah berhasil? Ya, Riki Ras ini sudah berhasil dah ini ya, mengamalkan amalan pengasihan. Pak, jika punya amalan seperti Yasin Fadilah, Ar-Rahman, Al-Mulk, dan Al-Jin, lalu kita ketemu orang yang suka maksiat jahat, apakah bakal ada efeknya? Ya merasa tidak enak saja gitu ya, merasa tidak enak saja. Kalau kita tidak ada kepentingan loh ya. Tapi kalau ada kepentingan ya akan terjadi gesekan energi. Misalkan saya ini ahli membaca sholawat. Nah misalkan istiqomah 9 tahun membaca sholawat dalail khairat. Tiba-tiba ya saya berduaan dengan ahli judi misalkan. Ya, saya mampu merasakan energinya, tapi tidak terjadi gesekan. Ya, tapi ketika saya ada konflik, ya langsung terjadi gesekan. Ya, hanya merasakan saja. Ya, rasanya tidak enak. Ya ada gesekan tapi tidak frontal itu lah. Kecuali memang ada crash itu ya. Wah itu kelihatan sekali. Terus saudara Ardi. Oh, belum ya. Oh, kodun madun. Mau tanya Cat, saya menggunakan Mahabbah surat Yusuf ayat 31. Sudah lama, tapi setelahnya terus saya baca cuma enggak saya khusus lagi nama target. Cuma kebayang saja. Yang saya tanyakan apakah masih bisa masuk? Bisa saja. Ya. Nah, masalahnya ini kaitannya dengan visualisasi. Coba Anda lihat ya, materi-materi yang sudah saya sampaikan kaitannya dengan visualisasi. Ya. Anda hanya membayangkan saja gitu ya. Ya, misalkan gini ya. Supaya ini Anda pahami ya. Saya mengamalkan sebuah amalan pengasihan. Sudah tak amalkan ya, katakanlah sudah 1 tahun misalkan. Ya. Terus tiba-tiba tidak saya amalkan karena saya tidak berhasil. Ya. Terus saya ini kebayang terus, atau Anda membayangkan atau kebayang terus. Kalau Anda kebayang terus, ya, itu tanda energinya besar, tapi tidak bisa keluar dari tubuh Anda. Makanya Anda harus belajar visualisasi. Ya, kalau kebayang terus. Ya, tapi kalau Anda membaca, ya, Anda baca, tapi kebayang ini. Ya. Saya baca cuma nggak saya khususkan target, cuma kebayang. Ketika Anda membaca kebayang, nah itu tidak berhasil. Ya, kita membaca amalan pengasihan itu jangan sampai ada bayangan kepada target. Ya. Ketika Anda kebayang dengan target, energimu ya mengumpal di dalam dirimu. Ya. Kita mengamalkan amalan pengasihan, ini membaca amalan pengasihan, ini kita berhadapan dengan Tuhan, bukan berhadapan dengan target. Kita minta pada Tuhan supaya target diberikan kepada kita gitu ya. Paham ya? Nah, coba Anda, saudara kodun ya, coba Anda lihat ya materi-materi tentang apa itu visualisasi ya. Tinggal Anda ketik di beranda. Tinggal Anda ketik di beranda visualisasi. Itu nanti akan muncul materi-materi yang membahas tentang visualisasi. Lah, di situ Anda pelajari, di situ Anda pahami. Ya. Paham ya? Terus juga menanggapi komentar saudara Gea. Gea lagi. Oh, Ustaz, saya tanya, sebelum saya amalan surat Yusuf ayat 4, saya sudah amalkan ayat kursi sudah 13 tahun. Apakah ini bertabrakan? Ya, bertabrakan. Ya. Makanya kita itu rawan ya. Ketika kita mengamalkan berbagai amalan ya. Itu sangat rawan, sangat riskan. Manakala kita tidak mampu mengendalikan.
Ya, tapi ketika Anda mampu mengendalikan, misalkan ya, Anda baca ayat kursi ya, sudah 13 tahun. Ini bisa diredam ya, diredam dengan sholawat. Ya. Atau ketika Anda baca ayat kursinya, jangan bersamaan gitu ya, dengan surat Yusuf ayat 4-nya. Itu juga bisa. Ya, tapi ada risikonya tabrakan itu tadi gitu ya. Tetap ada resiko gesekan energi antar amalan yang Anda amalkan. Tapi kalau misalkan nanti Anda berhasil, wah luar biasa. Ya, ya. Kalau Anda berhasil akan luar biasa. Tapi kalau Anda tidak berhasil, bisa jadi gila gitu. Kenapa saya tidak nakut-nakuti ya teman-teman ya? Karena terlalu banyak energi yang menggumpal di dalam tubuh Anda. Ya, tapi energi tersebut tidak tersalurkan. Ya, contoh ayat kursi, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk pagaran. Ya. Ayat kursi ini kan untuk perlindungan. Ya. Ibarat ayat kursi ini pagar, ya, pagar. Sedangkan surat Yusuf ini menundukkan. Maka ketika Anda sudah membentengi diri Anda ya, dengan pagar tadi, Anda harus membuka pagar tadi untuk menembus apa yang menjadi target Anda. Itu logikanya seperti itu. Anda harus kuasa itu baru berhasil. Tidak kuasa itu tidak akan berhasil. Akhirnya apa? Ya itu tadi, benteng yang Anda buat ayat kursi itu terbentur dengan surat Yusuf. Amalan surat Yusufmu tidak bisa keluar, ya putar-putar saja di dalam tubuhmu. Akhirnya Anda akan kelebihan energi. Nah, ujung-ujungnya stres, depresi. Nah itu, makanya teknik olah rasa itu penting ya Anda kuasai. Saudara Ardi Ardan, Assalamualaikum. Saya sudah mendownload video, 80 video. Dan lagi saya pelajari semua materi yang Pak Ustadz, tapi belum saya laksanakan tiragatnya. Karena saya masih belum bisa melepaskan target dari pikiran saya. Loh, Anda harus praktek. Anda harus praktek. Kalau tidak praktek, bagaimana Anda melepaskan pikiran itu ya? Dengan Anda melakukan aktivitas praktek ya, itu nanti dengan sendirinya. Kenapa kok bisa lepas? Karena Anda sibuk menjalankan laku. Nah, kalau Anda nunggu apa bisa melepaskan pikiranmu kepada target ya tidak bisa. Kenapa? Anda hidup, kecuali Anda mati bisa lepas pikiran. Makanya pikiran kita gunakan aktivitas. Pikiran kita ini kita latih, kita paksa. Untuk aktivitas apa? Zikir, wirid, puasa. Caranya seperti itu. Ya. Lah materi yang Anda download ini baru 80 video lah. Videonya di sini tuh sudah 1000 lebih gitu loh. Berapa persennya gitu loh. Download saja, filenya kecil kok gitu loh ya. Ya. Saya korbankan gambar ya. Gambar video saya ini kan buruk ya. Enggak jelas. Itu tujuan saya itu memang tak gitukan gitu ya. Selain memang HP-nya jelek, ya, juga saya berpikir manfaat lain ya. Ketika teman-teman bisa download materi yang saya sampaikan, ya, dan bisa dipelajari, itu jauh lebih penting gitu ya. Makanya filenya kecil-kecil, ya, tidak ada 100 MB. Itu masih bisa Anda kecilkan ketika download itu. Filenya itu yang paling rendah saja. Yang penting apa? Dengar suaranya, gitu, materinya. Gitu. Tidak perlu lihat orangnya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.